Bagaimana kita bisa menjadikan Quran itu sebagai petunjuk kalau soal sholat kita aja enggak beres. Hmm. Ah, Sehingga konsep ini mungkin iya, jadi memang hal-hal ya. yang lain itu memang mengantarkan kita untuk menjadi takwa, terutama puasa itu memang mengantarkan kita jadi takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah saya Subhan Abu Rizal kembali bisa bersama Anda dalam program spesial Ramadan dengan program khusus dari Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk. Ramadan Sareng Kiai. Hari-hari kita selama bulan suci Ramadan, kita berharap akan selalu didampingi, selalu nderek, selalu ikuti dawuh-dawuhnya Kiai. Untuk itu ikuti terus program Ramadan Sareng Kiai bersama Media Center PCNU ini. Dan senang sekali rasanya di kesempatan ini saya sudah hadirkan, kita undang Kiai, salah satu kiai kita dari jajaran Suriah PCNU Kabupaten Nganjuk. Beliau adalah Kiai Haji Badri Duja atau akrab kita sapa dengan Gus Duja. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Gus? Alhamdulillah. Nah, Sehat, terima Pak. kasih kehadirannya di Media Center di tengah-tengah kesibukan bulan suci Ramadan. Bagaimanapun bulan suci Ramadan itu ya padat. Kalau tidak padat ya mencari kepadatan acara. Mungkin padatnya di Pulau Kapuk. Nah, ya, tapi yang banyak ya memang di lingkup keluarga ya. Keluarga, pondoknya, di Ya, pesantrennya maksud saya, di pesantrennya, di pondoknya sendiri-sendiri, di yayasannya sendiri-sendiri. Kalau pondok saya di sini Gus. Ini kamar apa? Pondok saya media center ini bersama dengan rekan-rekan itu waktunya ngeliwat ini nanti sebentar lagi kan mau buka ya. Belum ada yang masaknya ya biar si Bram itu nanti ngeliwat dulu di belakang. Ya, Gus, ini terkait dengan apa namanya tujuan diciptakannya manusia atau kita manusia ini untuk diciptakan oleh Allah ini kan beribadah. Sudah sering kita disebutkan oleh nasihat-nasihat para kiai untuk beribadah apapun ya. Artinya ya banyak hal termasuk puasa, haji dan lain-lain dan kegiatan kita sehari. Tapi di sisi lain kita juga ada sebuah tuntunan agar kita selalu menjaga ketakwaan kita, gitu. Ketakwaan kita kepada Allah. Nah, ibadah, takwa, terus kemudian rangkaian-rangkaian yang terkait dengan hal itu, bagaimana apa yang kita lakukan ini juga bernilai ibadah, juga nilai ketakwaan. Ini yang sulit untuk bisa kita pahami. Kalau tidak paham tentu motivasinya kurang. Maksud saya nanti kalau Gus Dujat menyampaikan agar kami ini bisa paham dan terdorong untuk menuju ke sebuah ketakwaan itu. Yang saya maksudkan begitu. Gus mohon ininya nasihatnya, wajangannya. terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di Media media Center PCNU. PCNO Ya. Kabupaten Nganjuk, dan mudah-mudahan selalu memberikan manfaat kepada umat. Ya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Saya itu berusaha memahami konsep takwa yang betul-betul terstruktur. Ya. Paham kita itu bahwa secara definisi takrif itu takwa imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahi. Ya. Melakukan menjalankan perintah Allah dan menjauhi Larangan Allah. Itu memang takwa iya. Ya. Tapi bahwa orang yang bisa bertakwa kayak itu yang kayak apa? Ini. Ternyata kadang kita udah merasa imtithalu awamirillah ternyata belum. Belum. Nah. Coba kita tengok di Al-Quran. Ya. Ini hampir semua orang hafal. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Konsep Al-Quran ini punya fungsi untuk sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ya.
Nah orang Nggih. takwa gak iso gawe Quran. Hmm. Gak Wong iso. nek orang ditakwa gak iso, tidak bisa menjadikan Quran sebagai petunjuk. Hmm. Nggih. Karena memang konsep Quran itu adalah hudal Lil lil muttaqin. Takrif kita, definisi kita mesti orang bertakwa adalah orang yang imtisalu awamirillah wa ijtinabi nawahi. Orang yang Jalankan perintah. Allah dan menjauhi larangan. Hmm. Tapi dalam Quran ini secara sistematis terstruktur bahwa takwa itu dalam konteks ada mekanisme yang sangat jelas. Siapa orang yang bertakwa? Ya. Hudalil muttaqin, dia disifati pakai alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa, syarat pertama, orang bisa bertakwa kalau memang dia bisa iman terhadap sesuatu yang gaib. Gaib itu ada walaupun tidak nampak. Maksudnya gaib itu tidak kelihatan. Iya, Nah, gitu. gaib itu ada Ada walaupun tapi tidak nampak. kelihatan, tidak nampak. Tidak nampak. Tapi orang beriman percaya itu ada. Maksudnya Iya, seperti dia itu. bisa iman enggak itu? Belum tentu iman kita dalam sesuatu yang gaib itu kuat. Hmm. Nah, pembuktiannya di saat sisi-sisi tertentu karena ketidakimanan kita terhadap neraka akhirnya kita sembrono. Sembrono dan Ketidakimanan kita terhadap surga akhirnya kita juga sembrono. apalagi tidak percaya adanya Apalagi tidak percaya. surga neraka itu kan cerita apa wis tahu mati we. Nah, sampai ono wong kita delusi kan bahaya. Ada pertanyaan begitu kan. Iya. Ini konsep pertama. Eh, Alladzina yu'minuna bil ghaib. ya. Maka orang kalau pengen bertakwa, Ya. landasi dulu kita harus yakin, iman, percaya Nggih. terhadap sesuatu yang kita tidak pernah lihat, tidak dengar. Cerita-cerita zaman dulu ada Kanjeng Nabi dawuh ya, ada siksa kubur, ada nikmat kubur, ono pitakon kubur. Hmm. Ya ini harus ini. Ya mungkin tuh suatu saat akan ada mungkin ini yang ini iman, ini enggak, yang ini percaya, yang bagian ini enggak. Ya, ya. Yang kedua, wa yuqimunas sholat, wa yuqimunas sholat. Orang kalau pengen takwa kuncinya sholat. Hmm. Kuncinya sholat. Lah kalau dihitung secara kalkulatif, secara kuantitatif ini wong sing sholat karo sing gak ya kira-kira ya meh padha ya. Jumlahnya. Ya, ya. Nggih. Bagaimana kita bisa menjadikan Quran itu sebagai petunjuk karena soal sholat kita aja ndak beres. Hmm. Maka bahasanya sholat itu bawa iqamah. Iqamah itu beda dengan fi'il. Kalau menjalankan mungkin satu kali cukup, dua kali. Tapi kalau iqamah kontinu. Iqamah yuqimu wa Ya, ya. yuqimunas sholat. Berdiri. Mendirikan, membangun. Menegakkan maksudnya Menegakkan. tegak. Ya, ya, ya. Ini konsep takwa dari dua unsur ini. Unsur yang ketiga, Hmm. wa mimma razaqnahum yunfiqun. Unsur takwa itu dasarnya luman. Oh. Nah gak luman ya gak iso tak. Salat is rawek keboyo. Ya takwane kurang ora pati luman. Dan konsep luman ini sih rada angel. Ah. Konsep Iya. luman ini agak sulit. Konsep luman ini. Artinya apa? Luman itu Allah dalam ayat itu mendawuhkan pakai bahasa wa mimma razaqna. Wa mimma razaqna. Kami marozakna. Ikut. Sebagian. Ya sebagian orang. Ya. Wa mimma razaqna. Bahwa orang Loman itu tidak seutuhnya dikeno kabeh. Kita Ya, tidak sebagian. kelasnya dalam ayat yang lain kan ada bahwa yang berkaitan dengan sedekah yang seutuhnya itu kan Allah juga mewanti-wanti walatul qubaidikum ila tahlukah. Coba tibakno ning ngene kerusakan. Nah, ya sebagian saja. Tapi tak Sebagian. maksud sebagian kan ya butuh sering. Ya. Makanya di Nahdlatul Ulama itu memang harus Hmm. lembaga-lembaga seperti apalah sih itu menjembatani orang Loman. Karena orang Loman kan menjembatani. orang ngerti Orang- ngene guys to Loman. Orang ngerti sing berhak itu siapa gitu. Ya sing- kadang-kadang tak kena apa? sapa ki. Lah kita kan bingung sing tak kena opo. Nah sing ngendi tak kira.
Konsep ketiga ini Ya. menjadi konsep utama. Nggih. 3 konsep pertama adalah yu'minuna Yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna wa shalah. shalah. Yang ketiga Wa mimma razaqnahum. fikun. Hmm. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Orang yang bisa bertakwa betul-betul muttaqin. Ya. Muttaqin adalah orang yang bisa beriman atas apa yang diturunkan kejadian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ya. Lah saiki terus ana peringatan Isra Mi'raj takok Isra Mi'raj ki opo? Anak Kanjeng Nabi terjadi maulid dalam diri Kanjeng Nabi, lahirnya begini, apa begini, saya takok iki opo? Ini surah iso wong takok. Ora percaya karo apa yang terjadi pada Rasulullah. Padahal di ayat itu jelas sekali ya. Jelas dia sekali. percaya dengan catatan sejarah lah bahasa modern. ilaika. Unzila ma unzila itu apa yang diturunkan oleh Allah, kejadian, baik itu baik secara tulisan atau secara perlakuan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Kejadian-kejadian yang terjadi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad. Wabil akhirati hum yuqinun. Dan orang yakin, yuqinun. Ya. Yakin terhadap akhirat. Pada zaman akhir ini orang sudah mulai terdegradasi. Ya. Keyakinan. Tergerus. Ya. Keyakinan. Dan itu dijamin oleh Allah. Dijamin oleh Allah. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka Ya. orang yang beriman pada yang gaib, Orang yang itu sholat, semuanya tadi yang muflihun. iman pada Kanjeng Nabi, yakin pada ulaika ala hudam. Baru ala hudam. Tapi akan mendapatkan petunjuk. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka lah orang yang bahagia dunia. Sehingga konsep ini mungkin jadi memang hal-hal Ya. yang lain itu memang mengantarkan kita untuk menjadi takwa, terutama puasa itu memang mengantarkan kita menjadi takwa. Tapi konsep takwa itu yo sing asale awake dhewe gak loman poso dadi loman. Artinya dari itu tadi rincian dari tadi itu sebenarnya mengantarkan ada pada komponen-komponen puasa kita. Sing asale Di rada unsur-unsur bahaya, puasa jadi- maksud saya. Jadi puasa kita ada unsur-unsur sedekahnya, ada unsur qiyamul lailnya, yakin akhirat dan banyak hal itu. Boleh salat rada segep. Dan itu memang dijamin oleh Allah. Gitu. Ulaika ala hudam mir rabbihim Wa ulaika humul muflihun. Itu jamin. Iya, iya, iya. Makanya di sisi manapun orang yang memegang derajat kemuliaan di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa. Karena konsep itu jelas. Jangan sampai kita takwa tapi tidak punya konsep atau konsepnya nggak jelas. Oh, takwa tidak takwa. Kalau ditanya kamu bertakwa masih ayo kita bertakwa, ayo kita bertakwa. Tapi konsep itu terlaksana enggak ya konsep ini? Iya. Rumusan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal peringatan itu, konsep itu wawal sekali dalam Awal Al-Quran sekali ya. Diawal sekali ayat-ayat pertama surat pertama. Sehingga Surat awal mendorong juga. orang bertakwa itu alladzina yu'minuna. Bahkan pakai sifat. Ya. Alladzina. Jadi kriteria bahasa hudal lil muttaqin, orang takwa itu kriterianya ini, kriterianya iman yang gaib, salat, luman, iman kanjeng Nabi, iman satu kanjeng Nabi, yakin akhirat. Nah, sampai ada yang bilang bahwa akhirat itu kayak ilusi lah. Ini orang ya kon takwa ya ndak iso. Tapi ngomong ngono ki diarek bocah ra takwa ya gak gelem. Hampir semua orang mengaku dirinya bertakwa. Maka siapa orang yang paling istimewa di siapa adalah mereka yang paling bertakwa dalam konsep ini. Dalam konsep itu. Terus tadi di sisi lain yang kita selalu sering mendengar adalah faridatam minallah, bahwa puasa ini adalah kewajiban Allah, la'alakum tattaqun. Itu kalau dirangkai ke situ pripun, Iya. Gus? Sebetulnya kalau misalnya dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Harapan untuk gelem puasa, kalau sudah mulai puasa maka dia akan mengantarkan kita
mengantarkan. Kalau kita puasa kita akan terantarkan dalam konsep takwa tadi. Oh, iya. Makanya biasanya rada bakhil ning sak liyane Ramadan dadi Ramadan jika ada konsep harus ya zakat. Ini luar kalau enggak poso enggak wajib zakat. Ayo coba, aku di ora tau zakat dan muzaki kan malah mesti. Iya. Jadi itu hubungannya meskipun tidak disebutkan di ayat yang Gus Duca sebutkan di ayat Al-Baqarah tadi, tidak menyebutkan menang puasa, tidak menyebut. Ya. Tapi puasa itu mengantarkan orang itu menjadi takwa dalam kriteria itu. Nah, maka kalau orang itu pengen cepet pada derajat ketakwaan, kudune carane puasa. Ya. Dan itu yang sering bisa disebutkan bahwa puasa itu media atau instrumen paling efektif untuk menuju kepada ketakwaan. Jadi bukan orang takwa dilihat dari puasanya, enggak. Tidak. Tapi kalau puasa itu mengantarkan orang itu bisa bertakwa dalam konteks dalam surat Al-Baqarah. Nggih. Jadi percaya sing gaib, jadi percaya sing akhirat, yakinkan Nabi itu diluman barang. Terus salate ya rasa sergap. Baik Gus, terima kasih atas nasihat-nasihatnya, perbincangan kita di kesempatan kali ini terkait dengan ketakwaan. Memang kalau kita semakin memahami bahwa salah satu tujuan atau tujuan puasa kita adalah menuju kepada ketakwaan, dengan memahami seperti itu tentu kita berharap akan meningkatkan kualitas puasa kita gitu. Semakin bagus puasanya, mestinya semakin bagus ketakwaannya. Iya, baik, terima kasih Gus atas kehadirannya, kerawahannya dan juga nasihatnya. Pemirsa, saya Subhan Abu Rizal bersama dengan Gus Duca harus undur diri sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.